Shalom, selamat pagi Abang Inang dan keluarga, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 765 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikian firman Tuhan. Abang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aku mengikat perjanjian kekal adalah gambaran Allah yang begitu mengasihi mereka. Untuk mereka mampu melangkah dengan sebuah keyakinan bahwa ada rencana baik yang telah ditetapkan oleh Allah. Bangsa Israel tahu bahwa ketaatan dan ketetapan terhadap hukum Tuhan berisi sebuah janji yang mereka akan dapatkan jauh lebih baik dari rencana mereka. Janji Tuhan ini menjadi semangat bagi Israel dalam menjalani masa sulitnya dalam pembuangan.
sebagai simbol bahwa Tuhan benar-benar memulihkan umatnya. Firman Tuhan ini dituliskan supaya Yeremia membeli ladang saudaranya di Anatot. Namun pada saat itu Babel sudah mulai mengepung Yerusalem. Artinya jika Yeremia membeli ladang ini dan pada akhirnya Babel menguasai Yerusalem, termasuk tanah yang dibeli Yeremia, bukankah itu sebuah kerugian? Namun Yeremia tetap melakukan perintah Tuhan. Dalam doanya Yeremia mengakui bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia percaya bahwa Tuhan akan memulihkan Yehuda dan mereka akan memiliki tanah mereka lagi. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan adalah janji yang hidup, bukan? Janji yang didapati dalam sebuah keindahan rencana dan menyentuh tataran keadilan. Jika kita melihat banyak logo rohani yang coba menyentuh hati dengan keindahan kata dan penggambaran kesaksian akan kasih Yesus, namun di saat yang sama pengenalan akan Allah yang penuh kasih itu tidak lantas menghilangkan aspek kesucian di mana Allah murka terhadap dosa. Allah menyatakan penghukumannya atas Israel yang berbalik tidak setia kepadanya. Kejahatan mereka mulai dari pemerintah, pemuka agama, hingga seluruh rakyat. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memulihkan kembali keadaan mereka. Dan itulah janji Allah ketika Dia mengikat perjanjian itu. Allah tidak membelakangi mereka, bahkan sebaliknya berbuat baik dan menaruh takut Tuhan dalam hati mereka. Allah ingin kehidupan orang yang percaya bukan hanya berbicara tentang kasih Allah ataupun hanya sisi murka Allah, tapi mengenal sebuah keseimbangan yang menunjukkan betapa Allah mengasihi, mengerti, memerdulikan kita. Dan kesaksian itu jugalah yang menyentuh kita dan membuat kita terhanyut dengan kasih Allah yang begitu besar. Kita pun diajak untuk mengakui dan menyesali dosa. Apakah dengan doa dalam ibadah pribadi maupun ibadah bersama kita menyampaikan pengakuan dosa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari respon kesucian orang yang percaya kepada Tuhan. Amang-inang yang terkasih, satu jaminan dalam perlindungan Tuhan adalah ketika Allah menaruh takut kepadanya, dan itu ada dalam hati. Allah melakukan itu supaya kita tidak menjauh daripadanya. Untuk itu saya mengundangmu, jagalah hatimu, karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, jagalah perkataanmu, jagalah pikiranmu. Karena berbicara janji Tuhan bukan berbicara tentang pikiran manusia, bukan berbicara tentang apa yang kita pahami tentang Allah. Karena Allah benar-benar memulihkan umatnya, bukan saat mereka sedang terpuruk atau mereka ketika sedang berdoa, tapi keseimbangan untuk menjaga ikatan perjanjian sebagaimana Allah menjaga kehidupan kita hari ini. Allah memberikan anugerah dan belas kasihan. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan, jangan dukai hati Tuhan, tetaplah beranugerah dalam hidup ini. Karena ketika kita bersandar dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, hidup yang berjuang dan bertekun, kita mendapatkan semua yang terbaik kelak
di dalam kekekalan dan rencana Allah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa Allah peduli kepada kami. Biarlah kepedulian Allah kami respon dengan hidup bersyukur dan berjuang untuk hari ini. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.